Kanker merupakan sekelompok besar penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya sel abnormal di dalam tubuh. Sel abnormal ini dapat tumbuh dan menyerang bagian tubuh manapun. Kanker sendiri merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia setelah stroke dan serangan jantung. Nah, adapun beberapa jenis kanker. Jenis kanker yang paling umum diderita oleh pria yaitu kanker paru, prostat, kolorektal, perut, dan hati. Sedangkan kanker yang paling umum diderita wanita yaitu kanker payudara, kolorektal, paru-paru, serviks, dan tiroid. Kanker payudara sendiri memiliki jumlah kasus tertinggi di Indonesia sebesar 65.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus kanker. Diikuti kanker serviks atau leher rahim di urutan kedua dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker. Nah, adapun beberapa penyebab kanker. Penyebab terjadinya kanker yaitu transformasi atau mutasi genetik pada sel sehingga sel tersebut tumbuh tidak normal. Faktor yang menyebabkan risiko terjadinya kanker yang paling umum dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal di mana seseorang memiliki keturunan atau riwayat penderita kanker di keluarganya. Sedangkan faktor eksternal yaitu terjadi ketika seseorang memiliki kondisi di bawah ini ya. Yang pertama, usia di atas 65 tahun, 2. merokok, 3. mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, 4. pola makan yang tidak sehat, 5. kurangnya aktivitas fisik. Kemudian ada gejala kanker. Gejala yang timbul juga bervariasi, tergantung pada jenis kanker dan organ tubuh yang berserang kanker. Selanjutnya ada beberapa keluhan yang sering dialami penderita kanker, yaitu 1. muncul benjolan atau contohnya di ketiak, 2. nyeri di salah satu bagian tubuh, 3. pucat, lemas, dan cepat lelah, 4. perubahan pada kulit, 5. berat badan turun secara drastis, 6. batuk kronis, 7. memar dan perdarahan secara spontan, 8. demam yang terus berulang. Ada pencegahan kanker. Antara 30% dan 50% kanker saat ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko. Beban kanker juga dapat dikurangi melalui deteksi dini kanker dan pengobatan serta perawatan yang tepat bagi pasien yang mengidap kanker. Banyak kanker memiliki peluang sembuh yang tinggi jika ditemukan pada tahap awal dan diobati dengan cara yang tepat. Lakukan screening dan pemeriksaan rutin ke dokter jika biotizen memiliki faktor risiko di atas, misalnya merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Biotizen juga perlu memeriksakan diri ke dokter jika mengalami gejala kanker, seperti munculnya benjolan di tubuh, berat badan turun secara drastis, atau batuk kronis. Deteksi dini dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan. Banyak pemeriksaan yang dapat biotizen lakukan untuk mendeteksi kemungkinan kanker dalam tubuh seperti pap smear dan cervix scan. Untuk deteksi dini kanker serviks, cervix scan merupakan alat tes diagnostik terbaru yang dibuat Bio Farma untuk mendeteksi dini kanker serviks. Dengan cervix scan, pemeriksaan dilakukan dengan sampel urin yang membuat pemeriksaan menjadi lebih mudah dan nyaman. Nah, selanjutnya ada kemoterapi kanker nih. Perlu diketahui bahwa kemoterapi adalah pengobatan atau obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Pada waktu yang lalu, pengobatan ini disebut dengan kimo. Pembedahan dan radiasi dapat membuang, membunuh, dan merusakkan sel kanker di daerah tertentu. Tetapi, kemoterapi akan bekerja di seluruh sel tubuh tanpa kecuali. Nah, mungkin dari kita ya, banyak yang bertanya tentang penyakit kanker bisa disembuhkan enggak, atau dengan kemoterapi apa bisa sembuh total, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada beberapa pertanyaan sekaligus jawabannya. Nih, pertanyaan yang pertama nih ya, apakah penyakit kanker bisa sembuh dengan kemoterapi? Jawabannya, dalam beberapa kasus, pasien kanker dapat sembuh secara total dengan kemoterapi, sehingga sel kanker tidak kembali lagi. Hal tersebut berarti proses kemoterapi yang dijalani pasien berhasil menghancurkan sekaligus menghilangkan sel kanker dalam tubuh. Nih, pertanyaan kedua nih, kemoterapi untuk kanker apa saja? Jawabannya, selain itu, kemoterapi juga digunakan untuk meringankan gejala kanker karena dapat mengecilkan tumor yang menyebabkan nyeri dan masalah lainnya. Ada banyak jenis kanker nih yang dapat ditangani dengan kemoterapi. Contohnya seperti kanker paru-paru, kanker kelenjar getah bening, kanker tenggorokan, dan sebagainya.
Ketiga nih, pertanyaan ketiga. Kemoterapi untuk kanker stadium berapa? Jawabannya, kanker stadium 1 ini bisa dilakukan penyembuhan secara operasi, radioterapi, ataupun kemoterapi. Kemudian untuk kanker stadium 2, perbedaannya adalah sel kanker tumbuh lebih besar daripada sebelumnya. Nih, pertanyaan ketiga. Kok ketiga? Keempat nih, terakhir. Berapa lama kemoterapi pada kanker? Jawabannya, kemoterapi biasanya dilakukan dalam durasi 1 minggu pengobatan dan 4 minggu istirahat. Kemoterapi bisa dijalankan hingga 6 bulan. Namun, hal tersebut juga sangat berpengaruh dari respons tubuh terhadap jenis obat-obatan yang dipakai. Dari kemoterapi juga ada efek sampingnya loh. Apa sih efek samping dari kemoterapi? Nah, efek samping yang sering muncul saat kemoterapi diberikan antara lain mual, muntah, rambut rontok, diare, penurunan nafsu makan, mudah lelah, panas, sariawan, nyeri, konstipasi, serta perdarahan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya selaku perwakilan dari kelompok 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup dalam bahasa Perancis yaitu terima kasih banyak.